Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi berusaha mengungkapkan serta membantu menyikapi berbagai gejala dan fenomena yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi memiliki fungsi-fungsi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Apa saja fungsi sosiologi dalam masyarakat? Berikut pembahasannya. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki sistem pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan objektif. Sosiologi juga memiliki fungsi yang berguna untuk memahami berbagai gejala atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam buku pengantar sosiologi, sosiolog M.S. Basrowi menjelaskan bahwa sosiologi memiliki 4 fungsi atau kegunaan, yaitu sebagai perencanaan sosial, pembangunan sosial, pemecahan masalah sosial, dan penelitian sosial. Pertama, perencanaan sosial. Perencanaan sosial bertujuan untuk mempersiapkan masa depan, baik seseorang maupun masyarakat. Perencanaan tersebut terdiri atas rangkaian upaya, rencana, dan tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah sosial. Perencanaan sosial juga bersifat antisipasif agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan sosial akan maksimal apabila masyarakat mampu menangkap dan merespons secara cermat berbagai gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contohnya, perencanaan tata tertib lalu lintas dan berkendara bertujuan agar arus lalu lintas kendaraan berjalan lancar dan menjamin keselamatan bagi para pengguna jalan. Perencanaan sosial merupakan landasan penting dalam menentukan kebijakan yang dapat menyikapi setiap fenomena sosial di dalam masyarakat. Dalam sosiologi, perencanaan sosial memiliki 4 kegunaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengetahui perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya, tata tertib berlalu lintas dan berkendara direncanakan agar dapat mengubah kebiasaan pengguna jalan menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab. Kedua, melihat hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan kelompok, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan perkembangan kebudayaan yang disusun berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi di masyarakat. Contohnya, tata tertib berlalu lintas dan berkendara direncanakan agar dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk menghormati pengguna jalan lain. Ketiga, mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat timbul di dalam masyarakat. Contohnya, tata tertib berlalu lintas dan berkendara direncanakan agar dapat mengurangi risiko kecelakaan saat berkendara yang dapat menyebabkan kerugian. Keempat, mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial masyarakat. Contohnya, tata tertib berlalu lintas dan berkendara direncanakan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Kedua, pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, sosiologi berfungsi sebagai perencana pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Contohnya, pembangunan jalan tol antar kota yang dapat memudahkan dan meningkatkan pembangunan sosial karena dapat meningkatkan mobilisasi masyarakat di beberapa wilayah. Sosiologi berfungsi sebagai penyedia informasi dari berbagai perubahan dan dampak sosial yang disebabkan oleh proses pembangunan.
Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran untuk proses pembangunan berikutnya. Proses pembangunan terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan adalah proses identifikasi berbagai gejala sosial dan kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam rangka merencanakan pembangunan yang akan dilakukan. Contohnya, proses pembangunan jalan tol membutuhkan data mengenai berapa banyak jumlah kendaraan yang akan melintasi wilayah tersebut. Tahap pelaksanaan adalah proses pelaksanaan pembangunan dan identifikasi berbagai kekuatan di dalam masyarakat, serta pengamatan atas perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, proses pembangunan jalan tol membutuhkan pengamatan dan pengawasan dari pihak lain, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak atau tindakan yang merugikan masyarakat. Tahap evaluasi adalah proses menganalisis dan mengkaji dampak dari pembangunan di dalam masyarakat. Melalui proses evaluasi, akan didapatkan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan pembangunan. Contohnya, pembangunan jalan tol ternyata menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan karena debu material dari pembangunan jalan tol mengotori udara dan menyebabkan warga yang tinggal di sekitar jalan tol mengalami gangguan pernapasan. Oleh karena itu, diperlukan alat pengaman sehingga debu material pembangunan jalan tol tidak mengganggu pernapasan warga yang tinggal di sekitar proyek pembangunan jalan tol. Ketiga, pemecahan masalah sosial. Masalah sosial adalah adanya ketidaksesuaian di antara berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Masalah sosial memiliki kaitan dengan interaksi antar manusia, nilai-nilai, dan lembaga masyarakat. Masalah sosial dapat mengganggu keharmonisan masyarakat, sehingga membutuhkan pemecahan masalah agar kestabilan tetap terjaga. Contohnya, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran air atau sungai dapat menyebabkan banjir dan akan merugikan masyarakat sendiri. Dalam sosiologi, pemecahan masalah sosial dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu metode antisipatif, metode represif, dan metode restitutif. Metode antisipasif adalah metode untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Metode antisipasif dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal, serta teguran. Contohnya, peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya membuang sampah di saluran air atau sungai melalui berbagai kegiatan penyuluhan. Metode represif adalah metode untuk membuat jera masyarakat yang melanggar tata tertib atau peraturan dengan memberikan hukuman atau sanksi. Contohnya, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang melarang membuang sampah di saluran air atau sungai. Apabila peraturan tersebut dilanggar, pelanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa denda atau hukuman kurungan. Metode restitutif adalah metode untuk memberikan penghargaan kepada seseorang atau kelompok yang telah menaati peraturan. Contohnya, pemerintah daerah memberikan gelar kampung teladan bagi perumahan atau pemukiman yang warganya mampu menjaga kebersihan saluran air atau sungai. Fungsi sosiologi dalam memecahkan masalah adalah sebagai berikut. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Informasi yang diberikan dapat berupa realitas sosial yang terdiri atas berbagai masalah sosial di dalam masyarakat. Contohnya,
Tingginya jumlah pengendara yang melebihi daya tampung jalan di DKI Jakarta merupakan akibat dari tingginya mobilitas lateral masyarakat. Memberikan analisis ilmiah mengenai masalah sosial yang akan terjadi apabila penanganannya tidak dilakukan secara tepat. Contohnya, apabila kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta tidak ditangani secara tepat, akan menimbulkan kerugian bagi para pekerja, pengusaha, ataupun negara karena mobilitas dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder agar dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi. Sosiologi hanya memberikan masukan saran dan arahan yang dapat menyelesaikan permasalahan sosial, tetapi pengambilan keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya, para sosiolog memberikan saran kepada pemerintah daerah DKI Jakarta agar dapat memecahkan permasalahan kemacetan di Jakarta. Akan tetapi, untuk menjalankan saran tersebut, bergantung pada keputusan pemerintah daerah DKI Jakarta. Keempat, penelitian sosial. Penelitian sosial adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menemukan berbagai gejala sosial yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan sosial, pembangunan sosial, dan pemecahan masalah sosial di dalam masyarakat. Penelitian sosial juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengakumulasi berbagai teori sosiologi melalui metode ilmiah yang disusun secara sistematis, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan. Metode ilmiah yang digunakan dalam sosiologi terdiri atas metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Melalui proses penelitian, masyarakat diharapkan dapat semakin kritis dalam memahami dan mengkaji berbagai gejala sosial. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih siap dan responsif dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Contohnya, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan di DKI Jakarta diperoleh dari penelitian mengenai jumlah kendaraan yang masuk dan keluar wilayah DKI Jakarta perharinya. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa fungsi sosial dalam masyarakat adalah sebagai perencanaan sosial, pembangunan sosial, pemecahan masalah sosial, dan penelitian sosial. Melalui fungsi-fungsi tersebut, diharapkan sosiologi dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat.